Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Resident Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan modif satu buah live soundcard. Kebetulan saya ada dua live soundcard. Yang satu bermerek Tupperware, yang baru datang ini tanpa merek. Ada tulisan live soundcard aja. Serinya sama-sama P8. Sama-sama P8 serinya. Dari bobot berat, yang Tupperware ini lebih berat, yang baru datang ini yang tanpa merek ringan karena bawahnya pun plastik, kalau atasnya sama-sama plat. Yang ini full plat tapi beratnya jauh banget. Beratnya jauh, mungkin dari faktor plat atau dalamnya atau bagaimana. Dari segi suara pun cukup jauh. Saya akan coba tes untuk recording suaranya. Nanti saya akan record langsung ke handphone bagaimana hasil suara dari live soundcard ini sebelum dimodif. Jadi kenapa dimodif? Untuk live soundcard ini cukup pelan nih. Kalau yang ini saya pikir cukup bagus untuk suaranya stabil, untuk output maupun inputnya dari mikrofon ataupun output ke recording dan output ke sound atau ke speaker cukup bagus. Kalau yang ini outputnya bagus, cuman di si input mikrofonnya cukup pelan, makanya akan saya modif supaya bisa stabil dan bisa kuat dan bisa dipakai, intinya seperti itu. Saya akan record yang pertama dulu, yang ini ya. Cek 1 3 3 2 cek 1. Ini yang baru datang. Tongkat ya, saya anggap KW ya. Saya menggunakan mic BM800 KW juga. Nah, ini dipakai mic condenser, suara seperti ini. Saya coba pakai mic dinamik, suara seperti gimana? Cek cek cek. Ini menggunakan mic dinamik, condenser cabut dulu. Ini menggunakan mic dinamik seperti ini, suaranya kecil banget. Kita bandingkan dengan yang satu lagi ya, yang Tupperware ini suara seperti apa? Nanti saya sambung sebentar. Cek 1 3 3 cek 1. Nah, cek 1 2 3, diingat ya suaranya seperti ini ya kalau pakai mic dinamik. Tadi yang kondensor seperti tadi, atau coba gabung dua-duanya. Cek 1 3. Cek 1 3. Ini untuk potensio atau volume untuk mic udah full, treble full, bass full. Ini yang recording ke handphonenya full juga. Semua udah full ini. Semua udah full nih. Kalau untuk tune-nya kencang, untuk tune efek kencang ini. Ini hampir ke mulut saya kena nih. Cek 1 3. Saya ganti. Cek 1 2 3. Nah, ini kalau dengan Tupperware ini belum pakai echo. Tadi echo-nya belum pakai efek tapi udah keluar. Yang ini pun sama. Tapi bisa kita tambahin dengan shockwave-nya atau dengan MC-nya. Ini pakai shockwave-nya seperti ini. Cek 1 2 3. Full bass, treble, volume semua sama. Ya, seperti ini suaranya. Saya coba pakai mic dinamik ya, yang dinamiknya. Cek 1 2 3. Nah, ini yang pakai dinamiknya, malahan kalau volume mic-nya full itu gak enak. Ini abaikannya volume ini, karena volume ini hasil pasangan saya. Jadi Tupperware ini beberapa kali saya obok-obok dalamnya untuk mengetahui sistem kerja dan lain-lain. Nah, ini yang Tupperware yang tadi suaranya cukup pelan. Kalau yang ini cukup keren suaranya, menurut saya cukup stabil dan efeknya pun cukup enak. Baik, saya akan modif untuk Tupperware yang suaranya pelan dengan modal ya sedikit kita keahlian menyolder dan bongkar pasang juga dengan modal Rp5.000. Baik, kita bongkar. Sebelum kita bongkar, kita harus copot dulu untuk tutup potensio ini. Ada yang kenceng, ada yang gampang. Ini kenceng. Tapi kalau yang sulit itu bisa menggunakan alat pencongkel. Kalau saya sendiri menggunakan alat pencongkel seperti ini. Ini biasa saya gunakan untuk congkel casing keras, casing TV seperti itu. Ini kita tinggal masukin, kita tinggal diangkat gitu aja, udah dapet.
bongkarnya seperti ini. Kalau sulit, tapi kalau gampang tinggal ditarik aja. Karena ada beberapa yang hanya ditarik pun gampang tuh. Tapi ada yang susah, yang kenceng. Kita bisa gunakan pecongkel yang tidak merusak bodi ya intinya. Nah, ini perbedaan dalamnya cukup jauh perbedaannya dalamnya. Sangat-sangat jauh. Coba perhatikan. Ini yang Tupperware, yang merek Tupperware ini di sininya ada untuk central processingnya atau IC utamanya atau CPU-nya. Di sininya ada preamp mic. Kesininya ada penguat audio, ada rangkaian-rangkaian lain yang cukup kompleks dan suaranya pun cukup enak didengar. Tapi kalau yang Tupperware satu lagi, coba perhatikan kawan-kawan, ini tidak ada rangkaian lain, hanya tok satu IC utama sebagai prosesornya, sebagai IC utamanya. Jadi dari input mic dia langsung masuk ke sini, keluar pun langsung dari sini, untuk efek pun dari sini. Jadi kalaupun ada kerusakan itu dan lain-lain, analisa cuma di satu ini aja gitu. Kalau yang ini cukup banyak rangkaian, ada preampnya, ada audio outnya, ada untuk kontrol, untuk resistor pun cukup jauh beda. Coba bandingkan, mudah-mudahan bisa jelas ya terlihat di kamera. Nah, mudah-mudahan bisa jelas terlihat di kamera perbandingannya antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi perbedaannya, kita jangan terlalu tergiur dengan harga yang murah. Jujur untuk harga yang ini lebih murah daripada harga yang ini. Bahkan satu paket dengan mic BM800, satu paket dengan handle mic itu cuma berapa ya? 200-an berapa lah gitu. Ini dulu waktu itu lagi mahal-mahalnya, kalau saya beli itu waktu itu lagi ininya aja di hampir di 200-an lebih kalau tidak salah, saya pun lupa. Ini udah banyak rangkaian-rangkaian yang saya modifikasi supaya tadinya dibikin efek eksternal di mixer supaya tidak over. Ternyata perbedaan beratnya itu dari baterai. Yang ini baterainya kecil, yang ini baterainya besar. Yang ini baterai yang biasa kita biasa pakai pape atau apalah gitu ya. Ini baterai yang gede, ini baterai yang kecil, yang seukuran baterai jam dinding lah ini. Terus ini bodinya plastik, bawahnya ini plat, jadi otomatis bisa lebih berat untuk bodinya. Kalau atasnya ininya sama-sama plat, ini sama-sama plat. Kualitas platnya pun sama-sama, tebalnya gak ada perbedaan, sama. Ukurannya pun beda-beda tipis lah gitu. Oke, kita angkat si mesinnya dari dudukannya. Ini untuk bagian bawahnya sama-sama kosong ya, tidak ada rangkaian apa-apa untuk bagian bawahnya, hanya titik-titik solderan seperti ini. Bawahnya ini sambungan-sambungan ini yang saya bikin, tadinya saya oprek-oprek dan putus jalur, abaikan saja. Ini yang Tupperware ya, saya bilang cukup original dalam mesinnya, rangkaiannya cukup kompleks.
dengan banyak resistor, kapasitor, transistor dan IC. Yang ini clear. Cuman beberapa resistor di sini. Coba diperbesar. Cuma beberapa resistor di sini. Kesininya satu IC ini aja, kristal. Jadi Bluetooth di sini, preamp di sini, audio di sini, output di sini, efek pun di sini. Kerusakan nantinya titik ini aja satu. Makanya wajar kalau suaranya pelan karena tanpa penguat input dan tanpa penguat output. Jelas perbedaannya ya. Kita cabut baterainya. Baterainya kita cabut. Ini ya jangan utak-atik, kalau ini nggak apa-apa. Saya akan pasang preamp di dalam sini supaya tidak makan lagi box dan makan lagi sumber daya. Saya pergunakan preamp mic yang sangat sederhana, preamp mic yang banyak di pasaran seperti ini. Preamp mic seperti ini bisa terlihat ya. Bisa terlihat. Oke, bisa jelas. Ini preamp mic ini kalau kita beli di toko-toko elektronik itu kisaran harga 3.000 sampai 5.000 rupiah lah. Di online pun banyak. Kalau di toko elektronik kalau nggak salah dari mulai 1.500 sampai dengan 5.000 rupiah, tergantung toko juga, tergantung kualitas dari komponen yang dipasang. Di sini untuk preamp mic-nya ini dia mempunyai input untuk mic, tegangan kerja untuk tegangan mic-nya atau tegangan untuk komponen bekerja, dan untuk output di sini ada untuk potensio. Saya gak pakai potensionya, saya pakai langsung saja. Yang saya akan gunakan bukan yang ini tapi yang ini. Yang ini pun saya modif. Jadi yang asalnya seperti ini. Di sini itu ada yang namanya resistor. Resistor untuk tegangan ini kan 560 ohm bawaannya. Karena input si preamp mic ini dia mampu sampai 12 volt. Sebenarnya kasih 50 pun gak masalah. Saya akan memanfaatkan tegangan yang ada pada V8, pada tegangan untuk mic kondensor, yaitu 2,8 volt yang dihasilkan, yang disalurkan kepada daripada si V8 ini. Berhubung tegangannya cuma 2,8 volt, jadi saya di sini ganti untuk rangkaian ininya. Yang ini. Oke. Yang ini 560 ohm saya ganti dengan 100 ohm. Nah, yang ini 100 nano saya ganti dengan 1 mikro yang ini. Yang ini 1 mikro saya ganti dengan 2,2 mikro yang ini tetap. Ini hanya filter sebagai filter tegangan. Terus satu lagi saya cabut resistor yang 10 kilo ini. Ini saya cabut, saya buang. Kenapa saya cabut? Karena resistor ini dia untuk supply tegangan kondensor sebenarnya aslinya itu. Jadi preamp mic ini aslinya preamp mic kondensor sebenarnya. Dan yang saya pakai untuk recording sekarang ini saya bicara ini menggunakan preamp mic ini langsung ke handphone. Tidak menggunakan alat apa-apa. Tok rangkaian ini langsung masuk ke handphone. Jadi saya bikin satu rangkaian preamp mic ini, saya bikin untuk output ke handphone dan input ke mic yang saya pakai. Gitu. Di sini ada sama. Ada untuk input mic, nantinya akan kita sambungkan ke input mic si V8 ini. Outnya saya sambungkan ke outnya juga. Nanti tegangan saya ngambil dari tegangan V8. Dari mana saya motong jalur dan ngambil jalurnya? Coba kawan perhatikan di si preamp V8 yang odong-odong ini. Ini ada jalur mic. Nah ini jalur mic nih. Yang ini jalur mic. Ini jalur mic ini. Ini masuk ke dalam sini. Saya udah ukur-ukur sampai masuk ke sini. Masuk ke sini dan masuknya ke sini. Nah, kebetulan tegangan ini berdekatan ini tegangannya. Saya zoom ya. Fokusnya hilang. Nah, segini. Jalurnya berdekatan cukup enak. Di sini jalur tegangan 2,8. Di sini jalur input. Di sini ground. Jadi saya akan putus jalur input ini. Ini pun udah saya coba praktek-praktekkan. Nanti kita putus jalur ini nih, jalur di sini. Coba perhatikan gambarnya supaya kawan yang praktek tidak salah potong jalur. Nah, seperti itu jalurnya. Bisa kelihatan gak ya? Fokusnya hilang.
Nah, jalurnya di sini jangan sampai kawan-kawan salah potong. Coba lihat titiknya, titik ini. Nanti dipotongnya begini. Nanti ini jalur ini kalau setelah dipotong jalur ini dia masuk ke input mic pada preamp. Jalur ini masuk kepada output jalur preamp setelah dipotong. Saya hilangkan dulu potongannya. Oh iya, saya pergunakan lensa ya. Saya pergunakan lensa supaya fokusnya zoomnya dapat. Saya pergunakan lensa. Bentar. Nah, titik yang ini. Titik yang ini nanti ke input mic pada preamp, titik yang ini kepada output preamp. Jadi menggunakan 4 kabel, 1, 2, 3, 4 kabel semuanya. Oke, kita sambungkan ya supaya kita bisa tes langsung hasilnya bagaimana. Lensa ini tetap saya gunakan supaya kawan-kawan bisa melihat prosesnya dalam soldering. Mudah-mudahan bisa terekam sama kamera walaupun cukup silau-silau juga dengan pencahayaan yang ada. Oke. Walaupun fokusnya kurang kena, mudah-mudahan bisa dipaham lah sama kawan-kawan ya. Berhubung ya menggunakan recording kamera HP, jadi sangatlah wajar, pas-pasan banget gitu. Bisa kelihatan ya segini ya untuk jalurnya. Oke. Nah. Ini jalurnya ke sini nyambung, ini udah saya potong. Kita siapkan 4 kabel, kurang lebih bisa sekitar 1 cm, berapa? 5 cm atau 4 cm lah. Nah, saya kabel 4 biji. Nah, ini jalur yang disambung. Satu ke outputnya langsung ke sini. Sini outputnya, yang satu ke tegangan, yang satu ke input mic, yang satu ke ground. Jadi 4 titik di sini pun udah namanya untuk mic, untuk tegangan, untuk mic, untuk tegangan, untuk outputnya sudah ada di sini. Kalau ground ngambil dari mana aja dari sini pun bisa kalau dari ground, asal jalur itu jalur ground ya. Baik, kita sambung. Bisa terlihat jelas ya kawan-kawan. Mudah-mudahan bisa jelas lah. Saya sambung dulu untuk bagian grounding. Groundingnya ke sini saya kasih timah dulu untuk botnya. Saya gak menggunakan mata solder yang kecil loh, ini yang besar. Mau yang besar, mau yang kecil sama aja lah. Gimana kita mempergunakannya dan bagaimana kita kebiasaannya. Saya sambung dulu untuk tegangan ground. Untuk ground, ini yang groundnya. Groundnya berarti kita nyambung ke sini. Nah, untuk tegangan yang ini kita sambung ke untuk tegangan ke sini, kita sambung ke sini. Kebetulan tegangan yang ada pada P8 ini, yang pada tegangan kondensornya itu 2,8 volt, udah cukup untuk menghidupkan si preamp mic ini. Ini yang input mic-nya saya sambung ke jalur input atau jalur yang nyambung ke jack mic. Ya, sambung ke sini. Oke. Yang out preamp saya sambung ke jalur preamp mic atau jalur konektor mic yang sudah saya potong tadi, yang nyambung ke IC-nya. Oke, sudah tersambung 4 titik. Kita tes hasilnya seperti apa. Ada baiknya kalau sudah disolder gini kita pakai lem bakar supaya terkunci, supaya tidak copot lagi. Ini karena belum kasih body ya, jadi ada ini suaranya udah meningkat jauh di suaranya dari perbandingan yang tadi.
Cek 1 2 3. 3 2 cek ha. Cek ini yang kondensornya oper bahkan suaranya. Cek 1 3. 3 2 cek 1 cek. Nah, perhatikan pada kamera satu lagi. Ini kalau dekat seperti ini tuh jadi oper. Kalau tadi nempel gini baru bagus. Sekarang segini pun cukup bagus suaranya. Cek 1 2 3. 3 2 cek 1 Saya coba dengan mic dinamik ya. Mic dinamiknya seperti apa? Cek 1 2 3. 3 2 cek 1 2 3. 3 2 cek 1 2 3. Kayaknya baterai udah mau habis ini. Cek 1 3. 3 2 1 Ini menggunakan dinamik, posisi ke mulut nggak deket-deket banget. Cek 1 3, malahan lebih vokalan, lebih enteng dan lebih kenceng di monitor. Baik, itulah kawan-kawan untuk pemasangan. Kawan-kawan silakan kreasikan sendiri mau di sebelah mana. Enaknya sih kalau saya dipasang di bawah bodi ini, kan di sini kosong nih. Nanti saya tilep di sini untuk pemasangannya. Saya pasang pakai lem bakar di sini ya, ditilep gini di sini. Bisa itu masang. Nah, ini setelah saya lem posisi seperti ini, jadi di bawah. Nanti kalau diukur dari posisi ini gak akan mengganjal karena posisi ini pun tinggi segini. Gak akan mengganjal. Saya pasang ke bodinya. Bodinya yang plastik tadi ya. Kalau yang besi ini sebenarnya untuk lebih bagus lagi, di sini dipasang aluminium foil atau seng untuk grounding supaya tidak terjadi intervensi daripada sinyal-sinyal luar. Ini dipastikan nantinya akan ada intervensi dari sinyal-sinyal luar karena tidak tergrounding untuk bodi bawahnya. Nah, pas segini tidak terganjal apapun tuh. Pas. Oke, kita tes kembali. Baut kita pasang baut dulu lah supaya endah. Sudah rapi tuh. Kita tes lagi suaranya, siapa tahu terganggu setelah dilem ternyata tidak jalan. Cek. Benar kan ada intervensi? Cek 1 3. Oh enggak. Cek 1 3. 3 2 cek 1. Nah, ini hasilnya ya setelah dimodif seperti ini. Saya coba pakai mic dinamik. Ini menggunakan mic BM800 yang tadi saya bicara harusnya segini. Sekarang nggak usah kencang-kencang, nggak usah dekat-dekat. Saya cukup segini saja sudah bagus suaranya. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Ini salahku, terlalu memikirkan egoku. With you. Nah, itu suaranya. Oke kawan-kawan, itulah cara modif untuk Live Soundcard B8 yang odong-odong atau yang KW. Cukup mudah dengan modal murah meriah, ditambah sedikit keahlian kita pegang solder, tidak sulit lah untuk pegang-pegang solder. Mudah-mudahan bisa dipahami kawan-kawan. Apabila ada hal-hal yang menggelitik atau ingin ditambahkan atau ada kritik, silahkan di komen. Jangan lupa like and subrek ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam kreasi Indonesia.